Selamat bertemu kembali bersama saya Pastor Hamzah Simbolon dalam renungan harian Katolik Selasa 11 Februari 2025, hari biasa pekan kelima. Hari ini kita merenungkan Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai ayat 13. Mari kita dengarkan. Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakan. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan berkakas-perkasa tembakau. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus selalu mempunyai kesempatan emas untuk menasihati dan bahkan menegur dengan keras orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sangat taat pada adat istiadat nenek moyang mereka, seperti membasuh tangan sebelum makan. Kalau pulang dari pasar, mereka harus terlebih dahulu membersihkan diri, sesudah itu baru boleh makan. Dan adat istiadat lainnya seperti mencuci cawan, mencuci kendi, dan mencuci perkakas-perkakas tembakau. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan adat istiadat ini. Hingga zaman kita ini pun hal tersebut masih kita lakukan, bahkan lebih ketat dari yang mereka lakukan ketika dunia kita diserang oleh COVID beberapa tahun yang lalu. Semua kita bersihkan, bukan hanya tangan, wajah, bahkan tubuh kita dan pakaian kita. Sekarang pun masih dengan sangat gampang kita temukan orang yang setelah membasuh tangannya dengan sabun masih
Tidak ada yang salah dengan tradisi atau adat istiadat mencuci tangan, apalagi sebelum makan. Akan tetapi justru inilah kesempatan emas bagi Yesus untuk menegur orang-orang Farisi dan kalian tadi, sebab mereka hanya bersih secara lahiriah saja, bersih tangannya dan bersih tubuhnya. Yesus berkata kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus menyebut orang-orang Farisi dan ahli Taurat sebagai orang-orang munafik. Mengapa? Karena tangan mereka bersih sebelum makan, tetapi hati mereka busuk, jahat, dan kotor. Yesus mengatakan bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat memuliakan Allah dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh dari Tuhan sendiri. Beribadah kepada Tuhan, tetapi ajaran mereka tetaplah ajaran manusia. Berpegang pada adat istiadat, tetapi perintah Tuhan mereka abaikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di antara para pekerja sering kita dengarkan kata munafik, penjilat. Tentulah kita sudah tahu maksudnya. Di gereja atau di sekitar kita, apakah kita juga pernah mendengarkan kata itu, munafik dan penjilat? Jangan-jangan kita pun layak juga disebut orang munafik, tampil santun, sopan, baik, ramah, tulus, tetapi hati dan pikiran kita kotor dan jahat. Mari kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama membangun diri kita terus-menerus dari hari ke hari, bukan hanya memperbaharui penampilan kita saja, tetapi terlebih membersihkan hati dan pikiran kita dari hal-hal yang kotor, buruk, dan jahat. Semoga Tuhan